Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Siapakah orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah fa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah yaitu orang yang memakmurkan masjid. Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang menegakkan sholat. Ya, jadi urutannya saya ulangi lagi: iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat memakmurkan masjid. Dan orang yang dapat memakmurkan masjid itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib hukumnya ya untuk dapat beriman kepada Allah dengan benar. Wajib hukumnya beriman kepada hari akhir ya, karena ini bagian dari rukun iman ya. Rukun iman ada berapa? Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir ya, hari kiamat ya. Itu adalah bagian daripada rukun-rukun iman yang ada dalam diri kita. Bila iman itu menghunjam dalam hati kita secara mendalam, maka akan menimbulkan energi dalam yang disebut hidayah, yang berupa petunjuk dan kekuatan. Bukan sekedar petunjuk, tapi petunjuk dan kekuatan. Hidayatut taufik ya, hidayah diberi kekuatan. Jadi hidayatut taufik, hidayah kekuatan itu wujudnya ya, timbulnya dari iman itu. Orang yang imannya benar kepada Allah sampai kepada hari akhir ya, maka ada kekuatan beramal. Tuh. Kemudian amal yang paling utama setelah iman adalah sholat. Tidak ada amalan lain yang lebih utama setelah iman kecuali sholat. Ya. Dan sholat yang akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang khusyuk. Oleh karena itu, kehusyuan di dalam sholat adalah kunci terpenting ya daripada sholat itu, karena dialah yang akan menghadirkan kekuatan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau belum hadir kehusyuan sholat dalam diri seseorang, walaupun dia sudah sholat, tapi mungkar akan jalan terus.
Nah, bagaimana menghadirkan kehusuan di dalam sholat? Untuk dapat menghadirkan kehusuan di dalam sholat, maka kita hayati betul, kita nikmati betul sholat itu, dan kita bawa sifat-sifat sholat dalam kehidupan di luar sholat. Nah, inilah yang akan dapat membangun energi dalam diri kita supaya kita bisa melakukan pengendalian diri. Ada kekuatan untuk dapat melakukan kebaikan dan kekuatan meninggalkan kemungkaran. Dari sholat itu, ya. Oleh karena itu, kalau orang ini masih berlumuran dengan kemungkaran, ya, dari fahsya dan mungkar, sedangkan dia orang yang sholat, dapat dipastikan sholatnya belum baik. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya kita untuk memperbaiki sholatnya, ya. Maka dengan sholat yang baik ini akan ada kekuatan energi tadi. Nah, untuk dapat menjaga sholatnya dengan baik dan benar, maka kita berlatih, ya, untuk sholat dengan berjamaah. Karena ini sholat berjamaah itu sholat yang saling menyempurnakan, ya. Kita sholatnya belum baik, imamnya baik, kita ikut dihitung baik, ya. Kalau orang jual pisang 1 tundun, maka harga pisang itu akan diperhitungkan oleh pembeli. Tapi karena kita belinya borongnya 1 tundun, maka dihitung baik yang besar-besar maupun yang petiti, yang kecil-kecil, dihitung jumlahnya. Berapa itu dihitung? Sekian efek kali sekian. Nah, itu berarti kita yang termasuk kualitas sholatnya masih petiti, epekan paling bawah itu, ya, itu akan dinilai dengan nilai yang sama dengan nilai saudara-saudara kita yang khusyuk, ya, akan dinilai baik. Ini karena apa? Hikmahnya sholat berjamaah. Maka itu penting, kenapa sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat, ya. 27 derajat itu ada yang mengartikan 27 kali, tapi kalau orang matematik 27 derajat tidak sama dengan 27 kali. Karena derajat itu dalam bahasa Indonesia artinya pangkat. Orang yang baru niat berbuat kebaikan sudah dihitung 1, itu artinya sudah 10 pangkat 0, ya. Baru niat itu belum ada wujudnya amal, baru niat itu dianggap derajatnya 0. Jadi 10 pangkat 0 sama dengan 1, dapat kebaikan 1, sudah dapat pahala 1. Kalau sudah diwujudkan maka pangkatnya jadi 1, 10 pangkat 1. Sebagaimana firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal baik, baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan itunya artinya adalah 10 berderajat 1 atau 10 pangkat 1 adalah sama dengan 10. Jadi jelasnya siapa yang berbuat kebaikan, ya, niat dan berbuat kebaikan, maka dia sudah mendapatkan 10. Sholat jamaah dibanding dengan sholat sendiri lebih baik, lebih besar, ya, nilainya sebesar apa? 27 derajat. Karena setiap amal dihitung persepuluhan, yang dimaksud 20 derajat berarti 10 pangkat 27. Kalau 10 pangkat 27 maka tidak ada yang mampu menghitung. Komputer saja jebol, nggak bisa menghitung. Coba 10 pangkat 27 ke komputer, maka tidak akan bisa menghitung. Dia paling
macet tertulis 10 pangkat 27 sama dengan 10 pangkat 27 ya. Karena apa? 10 pangkat 27 itu 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sampai 10-nya 27. Jadi bahasanya orang matematik sangat besar ya. Bahasanya kita sehehehe ya. Banyak sekali pahalanya orang yang sholat berjamaah. Makanya kalau ada orang ada salat jamaah kok nggak ikut sholat jamaah, berarti dia tidak tahu ilmunya ya. Kalau dia kerugian yang sangat besar, maka wajar para ulama terdahulu ketinggalan sholat jamaah berkabung menangis. Tapi kita orang jahil tidak ngerti pahalanya sholat jamaah, ketinggalan sholat jamaah masih bisa guyu-guyu, bahkan nanti dulu masih mainan HP. Naudzubillah min dalik, ini kejahilan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah kekuatan mengamalkan. Maka saya niat untuk mengamalkan, niat untuk menjaga sholat jamaah. Bagaimana dengan saudara-saudara semuanya, kalian semuanya? Insya Allah ya, mari kita tutup dengan kibarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.